set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Di semua kolam biovlog tentunya suplai oksigen merupakan faktor utama ya untuk berjalannya metode budidaya ikan sistem biovlog. Semakin bagus suplai oksigen yang masuk ke kolam, maka tentunya akan semakin baik juga vlognya terbentuk serta ikannya juga akan semakin cepat bertumbuh. Di samping kekuatan aerasi yang harus memenuhi standar rumusan kolam-kolam biovlog kita, selain itu ada juga syarat yang memang harus mampu mengaduk seluruh air kolam sehingga tidak terjadi yang namanya dead zone atau air tidak bergerak. Jadi kuncinya memang semua kolam itu harus seperti beriak airnya ya, agar vlognya itu cepat terbentuk. Nah, untuk itu memang kita membutuhkan titik-titik aerasi yang benar di setiap kolam kita. Sebagai contohnya, semakin banyak titiknya tentunya akan semakin baik. Hanya di sisi lain, kalau semakin banyak titiknya, itu juga akan mempengaruhi kekuatan oksigen yang masuk ke kolam, yang nantinya juga akan membuat tekanannya jadi lemah dan justru itu tidak menjadi bagus juga ya di kolam-kolam biovlog. Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Nah, di samping oksigen langsung disuplaikan ke kolam, untuk menghasilkan kadar DO yang bagus juga bisa kita lakukan dengan menyemprotkan air ke udara. Karena sebenarnya kalau semprotan air ke udara itu berarti banyaknya air yang menyentuh udara juga akan menghasilkan oksigen terlarut di dalam kolam. Nah, itu fungsinya kincir, fungsinya pompa air yang disemprotkan ke udara terus kembali lagi ke kolam. Itu fungsinya adalah untuk memperbanyak permukaan air yang bersentuhan dengan udara ya. Tujuannya untuk menghasilkan kadar DO yang tinggi. Nah, tentang mesin penyuplai oksigen, baru-baru ini saya menerima sepaket aerator impeller ya, yang ini dia. Aerator impeller ini sebenarnya aerator yang hampir mirip dengan kincir air yang biasa digunakan di kolam tambak ya. Hanya perbedaannya aerator ini menggunakan kincirnya itu di bagian bawahnya dengan maksud mengaduk air langsung ya dari dasar kolam naik ke atas. Jadi kurang lebih dia menimbulkan gelombang yang lebih kuat dibandingkan kincir air yang digunakan di kolam tambak biasanya. Dan tentunya ini sangat efisien ya, sehingga membuat endapan-endapan yang ada di bawah kolam itu akan terus bergerak dan teraduk. Dan sangat bagus ya khususnya untuk kolam biovlog yang memang membutuhkan adukan yang kencang serta membutuhkan hilangnya dead zone di kolam-kolamnya ya. Dan kebetulan ini aerator impellernya ini dari merek Jin Hulong ya. Jin Hulong ini adalah salah satu merek yang juga familiar di kincir air ya, khususnya kalau kolam tambak mungkin paham dengan Jin Hulong ini ya. Dan ini merupakan produk terbaru mereka, aerator impeller dengan tipe kekuatannya ini 1,5 kW 1500 watt atau 2 HP ya, dan memiliki motor itu 3 pas. Nah, jika kita menggunakan listrik rumahan dengan 220 volt, maka kita harus menggunakan inverter ya untuk merubah arusnya itu ke 380. Nah, jika kita lihat dari sisi dimensinya atau ukurannya, ini aerator impeller ini diameternya ini kurang lebih sekitar 2,1 meter ya. Terus ketinggian ari kipas ini sampai ke atas ya, itu kurang lebih sekitar 85 cm, beratnya sekitar 55 kg. Nah, untuk membuat aerator impeller ini tetap berada di atas permukaan air kolam, maka dia ini memiliki 3 pelampung ya. Bahan dari pelampungnya ini juga dari plastik tebal ini. Terus dimensinya kurang lebih kalau diukur dari volumenya itu katanya di buku panduannya itu 0,12 meter kubik. Pelampung ini juga sudah dilengkapi dengan lubang dan tutupnya ya, yang fungsinya itu nanti jika misalnya kita mau meredahkan impeller ini lebih dekat ke dalam ke permukaan air, tinggal diisi air ya. Jadi dia mengatur turun dan naiknya impeller ini dengan permukaan air. Nah, untuk mesinnya sendiri ini terbuat dari bahan stainless ya, dan tiang besi yang mengarah untuk mengikat pelampung ini juga dari stainless. Rata-rata dari stainless ini, dan dia ini tahan air ya. Tahan air ini kekuatannya sudah IPX 8. Ini IPX 8 ini adalah kekuatan yang tertinggi untuk mesin-mesin yang tahan air ya.
Jadi bisa kerendam sampai 1,5 meter ini selama 30 menit dia nggak akan apa-apa. Nah, jadi memang sangat safety sekali ya untuk ikan. Pertanyaan kawan-kawan yang mengatakan apakah tidak ada pelindung terhadap mesinnya, ya ini PX8 dan tahan air ya, kerendam juga nggak masalah ini. Untuk kecepatan perputaran mesin ini bisa mencapai 126 rpm menurut buku panduannya, tapi itu yang maksimal ya, dengan kekuatan mungkin sekitar 1500 watt. Dan kayaknya kalau untuk kolam biovlog dengan ukuran seperti kolam saya ini diameter 4, sepertinya tidak butuh kekuatan yang sangat besar sekali ya, justru sangat sedikit. Nah, untuk memastikan bahwa impeller ini tidak bergerak kemana-mana, itu di setiap pelampungnya itu sudah dilengkapi dengan cantolan yang bisa diikat ya ke kolam. Berdasarkan panduannya itu cantolan ini harus diikat dengan tali, kekuatannya itu atau besaran tali itu minimal 6 mm ya. Tali nilon diikat dengan kencang itu 3-5 meter minimal. Jadi memang ini tidak sesuai dengan di panduannya ini kalau kita pasang di kolam diameter 4. Harusnya ini minimal kita pasang itu dia di kolam diameter 6 ya, sampai ke diameter 10. Itu cocoknya sih sebenarnya ya. Karena cakupan areanya ini berdasarkan buku panduannya hingga 10 meter nih. Jadi dia sebaiknya kita gunakan itu memang di diameter kolam yang lebih besar. Tapi karena nanya contoh dan saya cuma punya kolam diameter 4 untuk yang paling besar di belakang rumah ini, nah, makanya kita coba di sini. Nantinya ini akan saya pindahkan ke kolam diameter 8 ya. Di kolam saya itu yang ada di SMK Negeri Talawi Batubara ya. Kebetulan di sana itu ada kolam-kolam kita kerjasama ya. Namanya itu kolam Cicing Factory Raja Nila di SMK Negeri 1 Batubara. Salah satunya itu ada kolam diameter 8. Nanti rencana akan saya gunakan di sana ini. Nah, ini kita coba mesinnya. Ini kita mulai dengan RPM yang sangat rendah ya. Kalau di inverternya ini masih kekuatan kurang lebih sekitar 15 ya. Dan harus dimulai dari kekuatan rendah untuk memastikan ikan-ikan yang ada di kolam kita ini itu menjauh dari baling-baling atau menjauh dari kincirnya ya, sehingga tidak mengarah ke kincir. Nah, setelah itu kita lambat laun akan kita kencengin. Kita naikin nanti secara perlahan hingga berapa sih maksimal ya yang sanggup untuk di kolam diameter 4 ini ya. Karena kan ini nggak sesuai ya besar mesin daripada kolamnya, ini nggak ngepas. Nah, kalau dia dengan RPM rendah, baling-balingnya ini kan berputar terus seolah-olah pelampung itu menghalangi air yang terputar ya. Seolah-olah pelampungnya itu jadi penghalang dari air yang diputar oleh kipas yang ada di tengah ini. Tapi kenyataannya memang itu terjadi karena RPM-nya sangat rendah ya. Justru di aturan pakainya itu tidak seperti ini. Dia harusnya itu menyembur ya seperti ke atas ya. Nah, ini saya paksa ya, kita naikin dengan kekuatan kurang lebih sekitar 22. Nah, harusnya seperti ini. Jadi memang pelampung itu nggak kelihatan ya. Tidak kelihatan dan tidak menjadi penghalang, dia akan menyembur ke atas seperti ini. Ini masih kekuatan di bawah 25 rpm, belum sampai kekuatannya ini setengah dari kekuatan yang seharusnya ya. Karena ini kolam diameter 4 dengan kecepatan hampir 25 ini sudah pada tumpah airnya, bisa dilihat ya. Jadi sangat efisien sih sebenarnya untuk menghasilkan kadar DO yang tinggi di kolam. Hanya memang penempatannya ini nggak cocok di diameter 4. Seperti saya katakan tadi, cocoknya itu memang ini kita gunakan minimal diameter 6 lah, dan maksimal untuk diameter 10 ya. Nah, berdasarkan panduan pengguna yang saya baca ya, aerator impeller ini sebenarnya tidak digunakan selama 24 jam non-stop seperti root blower atau aerator lainnya ya. Karena ini fungsinya hanya menjadi penambah kadar DO di dalam kolam. Idealnya memang ini dihidupkan secara berkala atau sesuai dengan jam-jamnya ya. Jadi maksimal juga hanya 2 jam sampai 3 jam saja kalau hidupnya. Dan menurut buku panduan itu ini dihidupkan pada saat-saat kadar DO di air itu sudah mulai turun. Jadi memang ini bagi teman-teman yang bermain udang dan selalu memperhatikan kadar DO, ketika kadar DO turun maka impeller ini bisa dihidupkan 2 sampai 3 jam. Itu ya kurang lebih kalau kita itu ya sekitar di jam-jam pagi ya, dini hari itu kan kadar DO turun, kita hidupkan kurang lebih sekitar 2 jam. Terus menjelang matahari naik itu sekitar jam 8 sampai jam 10 dihidupin juga 2 jam. Nah begitu ya, disesuaikan waktunya dengan kebutuhan. Jadi memang bukan hidup secara terus menerus. Nggak bisa juga
aerator impeller ini kita gunakan di kolam bioflok tanpa menggunakan adanya mesin penyuplai oksigen utama ya, karena memang ini fungsinya juga hanya sebagai tambahan. Nah, dengan kekuatan mesin kurang lebih 1500 watt, saya rasa sangat tidak efisien kalau ini kita gunakan di kolam-kolam kecil ya. Tapi kalau di kolam D8 atau D10 itu saya rasa wajar, karena kita jumlah ikannya juga lebih banyak dan tentunya panennya juga akan lebih banyak ya, sehingga arus listrik yang kita gunakan untuk menambah kadar DO dengan menggunakan aerator impeller ini itu bisa teratasi. Jadi jangan sampai juga besar pasak daripada tiang ya, contohnya punya diameter 4 terus pasang aerator impeller, kayaknya nggak ngepas ya. Lebih bagus itu ya untuk yang kolam yang besar, jadi disesuaikan lah. Dan yang saya lakukan ini hanya contoh untuk bisa membuatkan video, karena saya tidak punya kolam yang lebih besar di lokasi ini, makanya saya buat di kolam diameter 4. Jadi bukan menjadi sebuah patokan ya. Seperti saya katakan, ini hanya contoh saja. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Bagi teman-teman yang berminat dengan mesin seperti ini, kalian bisa hubungi saya melalui DM Instagram ya. Berapa harganya, terus seperti apa cara pembeliannya, itu hanya melalui Instagram @channel_Banggulo. Terus saya ingatkan juga buat teman-teman yang sudah tonton video-video saya tapi belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, agar kalian selalu tahu apa video-video baru dari channel kita. Dan bagi yang ingin berlangganan atau sudah berlangganan, terima kasih banyak ya. Bagi yang belum berlangganan, silakan berlangganan untuk mendapatkan video-video privat yang memang khusus kita siapkan untuk pelanggan, serta setiap pelanggan itu juga akan mendapatkan fasilitas-fasilitas langganan seperti yang saya janjikan di channel ini ya. Bisa dicek fasilitasnya itu apa-apa aja di tab langganan. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta seluruh ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Bye-bye. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this